Oke, Jeners, balik lagi bersama gue, Yuda Gustia, dan masih di edisi Community Week. Dan kali ini gue bakalan ketemu anak-anak muda yang bergabung dalam sebuah komunitas yang namanya Komunitas Pena dan Lensa. Mereka bergerak di bidang fotografi, kemudian juga hal-hal lainnya. Dan tujuan mereka katanya sih berdampak ke masyarakat. Tapi sejauh apa sepak terjang mereka dan terutama apa kontribusi mereka ketika di era digital seperti ini. Oke, langsung aja. Ini dia, kita kenalan. Halo. Halo. Dengan siapa? Hadi. Hadi. Ini Adib. Adib. Hadi, Adib. Adib. Oke. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Oke. Nah, namanya Kopel ya? Kopel. Apa itu? Betul. Komunitas Pena dan Lensa. Kenapa komunitas pena dan lensa? Karena dua simbol yang menunjukkan sebuah kabar atau informasi. Dan komunitas Pena dan Lensa ini awalnya kita bicara sejarah dulu mungkin ya. Boleh. Kalau bicara sejarah bahwa dulu itu namanya bukan Kopel. Apa itu? Namanya KJP, Komunitas Jurnalis Purwakarta. Oh, Iya, oke. didasari dari jurnalis, teman-teman ekstrakurikuler, bukan profesional ya jurnalisnya, tapi jurnalis-jurnalis anak mahasiswa, pelajar kayak gitu. Sehingga di suatu tempat atau suatu momen kita bikin sebuah evaluasi di mana KJP ini ternyata bagus untuk berkembang. Dan berjalannya waktu ada juga anak-anak yang berprestasi di bidang-bidang tertentu. Dan disitulah kita membentuk sebuah bidang-bidang lain. Ada sastra, karena basicnya awalnya suka puisi, teman-teman juga suka bedah-bedah buku. Terus juga jurnalistik, fondasi dasarnya, terus juga ada desain grafis, pemerlengkap dalam visual, terus juga ada sinematografi, dan juga ada fotografi tentunya. Wow, cukup komplit ya. Jadi di Kopel itu ada berapa bidang ya? Satu sastra, kemudian jurnalis, desain, sinematografi, sama fotografi. 5 ya? 5 desain. Tapi 5 desain ini sekarang udah mulai berkembang lagi ya. Dalam artian ada di dalam jurnalistik ada programmer, terus desain UI UX dan lain sebagainya. Kita fleksibel lah dengan keadaan. Awal tahun berdirinya kapan tuh? Berdiri awal mula diresmikan jadi Komunitas Pena dan Lensa itu awalnya tahun 2017. Yang awal mulanya KJP tadi, Komunitas Jurnalis Purwakarta. Akhirnya teman-teman setelah membuat kelima bidang tadi berumbuk dan resmi berubah nama menjadi Komunitas Pena dan Lensa yang disingkat jadi Kopel. Oke. Nah, dari 5 bidang ini sebetulnya kalau misalkan dilihat secara fungsional semuanya saling berkaitan ya, saling melengkapi ya. Nah, kontribusi untuk para anggota kemudian juga untuk mungkin katakanlah untuk masyarakat itu seperti apa sih? Mungkin untuk beberapa kegiatan yang pertama kan kita pasti dong fokus ke upgrade skill anggota dulu. Gimana teman-teman anggota yang gabung itu kita lebih erat lagi, lebih perdalam lagi skill yang mereka ingin tekuni. Terus kedua, ketika skill itu berarti sudah ada ini ya, ada pelatihan internal. Kita tidak membuka secara umum tapi internal dulu. Teman-teman yang baru gabung kita latih, kita perdalam lagi secara itu baik berbagai divisinya. Terus setelah mereka merasa cukup atau sudah berproses jauh, kita fokus ke beberapa kegiatan di masyarakat. Ada festival film Purwakarta, ada pesta poster Purwakarta, ada malam seni yang ke desa-desa. Kita ngadain sebuah panggung seni di mana kita mengangkat sebuah karakter kultur di desa tersebut untuk dieksplorasi gitu. Biar semua tahu bahwa potensi desa itu ada gitu, anak-anak mudanya ada, dan gerakan-gerakan sosial lainnya ada, dan lain sebagainya sih. Jadi mereka anggotanya diterjunkan untuk kegiatan sosial berarti betul. Ya, Kegiatan sosial. Prestasinya Kopel ini mungkin bisa disebutkan dari tiap bidang apa aja gitu. Ya, prestasi dari pertama dari bidang sastra dulu mungkin. Betul. Untuk bidang sastra para anggota Komunitas Pena dan Lensa
ada beberapa yang sudah membuat lirik lagu, ada yang sudah membuat buku, sampai dicetak juga gitu kan, beberapa cetakan. Iya, kalau buku dicetak. Maksudnya kan ada kecuali kalau mau dijadikan e-book gitu. Ya, ada yang juga sekedar diketik, ada yang sampai dicetak gitu. Kemudian Gitu. yang lainnya Kemudian yang di divisi sinematografi mungkin ya, di divisi sinematografi udah bisa bikin film yang dibawakan ke festival-festivalan dan alhamdulillah itu sudah sampai ke mancanegara. Wow, apa itu filmnya? The Sun Never Set. The Sun Never Set. Never Set. Nanti gue cari ya. Itu hasil anak-anak Kopel yang kolaborasi Ya, Sinema Merah. Sinema Merah. Oke, lalu di bidang lainnya? Di bidang Desain grafis. Di bidang desain grafis itu mungkin prestasinya sudah membuat kegiatan Pesta Poster Purwakarta, itu salah satunya. Untuk divisi jurnalistik mungkin prestasinya sudah membuat kayak ke desa-desa gitu, seperti membuat sejarah, mencari berita yang ada di desa-desa, mungkin seperti itu yang divisi jurnalistik. Nah, saya tertarik untuk di divisi jurnalistik itu outputnya mereka kan mesti dong, mereka nulis berita itu harus ada wadahnya juga kan. Mungkin punya kanal atau website tersendiri gitu. Kebetulan di komunitas Pena dan Lensa untuk wadah para anak jurnalistik untuk menulisnya itu ada portal berita juga, ada media online yang namanya itu daridesa.com. Dari desa.com. Dari desa.com. Gue cek ntar. Oke. Jangan pakai spasi, dari desa.com. Dari desa. Iya, dari desa.com. Oke. Membaca kampung halaman tagline-nya. Itu tagline-nya. Tagline-nya. Lalu yang lainnya? Yang lainnya itu seperti YouTube-nya ada Kopel Studio. Mungkin kalau yang lainnya di-upload ke Instagram. Berbicara tentang sebuah komunitas gitu kan. Ini kan divisi-divisi yang ada ini, kalau misalkan kita hubungkan dengan tren sekarang yang udah era digitalisasi, ini sejauh mana keterlibatan divisi-divisi tersebut di era digital? Terkhusus di Kopel sendiri, mungkin tadi kehadirannya dijawab dengan dari desa.com, di mana karya masyarakat, terus juga potensi-potensi masyarakat kita digitalkan. Akan ada sekarang literasi digital namanya, di mana itu menjadi portal berita ataupun ruang publik yang memberikan kabar atau informasi mengenai potensi-potensi desa. Terus juga ada kita di YouTube-nya. Terus sisi lain kita juga berperan untuk membangun sebuah kesadaran anak-anak muda di desa-desa mengenai manfaat digital. Menarik ini. Atau menarik. media sosial gitu. Nah, itu gimana itu? Itu kan kebetulan teman-teman Kopel yang sudah pernah ngurus Kopel pulang ke kampung halamannya dan membuat sebuah taman baca di beberapa desa di Kabupaten Purwakarta. Nah, mereka sisi lain sekarang sudah mendapatkan sebuah bantuan alat digital berupa komputer dan lain sebagainya untuk berproduktivitas, berkarya, bagaimana mengoptimalkan sebuah produk di desanya ataupun hal-hal yang berpotensial di dunia maya. Kehadirannya di situ. Oke. Nah, untuk menjadi anggota Kopel sendiri ada syarat khusus nggak sih? Untuk syarat khusus biasanya kita dari para pengurus ya, setiap 1 tahun sekali itu membuka yang namanya open recruitment. Nah, di sana untuk tahap pertama para calon anggota mengisi seperti biasa biodata dirinya, lalu ingin masuk ke divisi apa. Nah, lalu setelah tahap administrasi mereka disuruh mengirimkan karyanya di bidang tersebut. Setelah itu nanti ada yang namanya ruang riung riang ya, di ruang riung riang tersebut, di acara tersebut kita biasanya mengadakan on job training. Wih, on job training. Ya, on job training. Dari masing-masing divisi itu kan di tiap divisi atau bidang ada koordinatornya. Nanti yang memimpinnya, yang mengarahkan untuk on job training itu dari masing-masing koordinatornya. Jadi mereka para calon anggota itu memang dibentuk untuk benar-benar masuk Kopel itu emang
punya niat itu untuk mengembangkan bakatnya, untuk menambah wawasannya gitu kan. Jadi bukan sekedar gabung saja. Oke, berarti kalau ada on job training berarti sudah berafiliasi dengan berbagai perusahaan atau mungkin dinas-dinas terkait mungkin ya? Karena beberapa kali kita juga diundang untuk bekerja sama dengan instansi-instansi dan organisasi, mungkin itu sudah menjadi salah satu wahana profesionalitas, belajar untuk menuju profesionalitas. Karena balik lagi, Kopel itu bukan wadah teman-teman hanya satu hobi, dan mereka punya potensial yang awalnya khusus untuk profesionalitas tapi kita menuju gitu. Jadi sarana belajar untuk menuju profesionalitas itu. Nah, untuk waktu terdekat nih program apa yang akan dijalankan gitu? Kalau secara pergantian kepengurusan itu mungkin kepengurusan Adib akan segera lengser. Namanya nanti kegiatannya Muskar, Musyawarah Karya. Terus ada juga nanti ruang riung-riang, biasanya di April, cuman mungkin April bulan puasa kita majukan di Maret. Oh, berarti sekarang ini lagi masanya mau pergantian pengurus, kemudian perekrutan anggota baru. Peresmiannya sudah. Oh iya. Cuma di ruang riung-riang itu seperti meresmikan kalian sudah jadi anggota gitu. Oke. Nah, selain program itu ya, yang mungkin yang bisa dimunculkan dari beberapa divisi tersebut untuk tahun sekarang mungkin gitu. Ada ruang rupa riang. Ruang rupa riang itu semacam mungkin teman-teman sudah berkarya selama 1 tahun, dan 1 tahun itu teman-teman kita apresiasi karyanya dibalut dengan kegiatan ruang rupa riang. Di sebuah ruangan pameran gitu ya, semacam pameran tapi 5 divisi itu gitu. Yang umum juga boleh lihat. Umum boleh lihat itu karena bersangkutan dengan karya teman-teman yang mungkin dalam 1 tahun ini berjalan, sehingga mereka bisa mengevaluasi karyanya, terus bisa mendapatkan apresiasi dari teman-teman dari luar juga gitu. Oke. Wah, ini menarik sekali sih kalau saja saya masih muda. Saya mau gabung, boleh nggak? Masih muda, semangat. Oke, jadi Kopel ini adalah sebuah komunitas di mana di dalamnya berbagai macam divisi, gitu kan, berbagai macam divisi, dan itu saling keterkaitan, kemudian dibangun skillnya dan juga untuk diterjunkan ke masyarakat. Ya. Oke, ini keren. Boleh nanti kali-kali kita terjun bareng ke masyarakat lah. Siap. Saya bagian makannya aja. Kopel ini kan berdiri di Purwakarta. Untuk kota-kota lain ada nggak cabang-cabangnya gitu, biar kayak partai gitu. Untuk Kopel sendiri kan sekarang secara resmi berdiri 5 tahun. 5 tahun itu 3 tahunnya itu dulu teman-teman ada yang membangun di beberapa kabupaten, seperti di Sumedang ada, di Bandung, di Cimahi, di Subang, belakangan ini di Karawang, belakangan ini, dan di Blitar paling jauh. Blitar paling jauh, teman-teman. Wow, keren juga. Oke. Karena mereka tertarik dengan konsep tadi pergabungan di 5 divisi ini karena menjawab ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ini ada di bidang ini. Jawab era digital juga dan sebagainya. Betul. Oke, gua rasa cukup. Terima kasih buat Kopel, terima kasih buat Hadi, terima kasih buat Adib, dan sampaikan salam untuk anggota-anggota Kopel yang lainnya. Siap. Oke, listeners, itu tadi perbincangan gue dengan Hadi dan juga Adib selaku founder dan juga sekretaris dari komunitas Pena dan Lensa. Dan mereka adalah pemuda-pemuda yang sangat luar biasa, membentuk sebuah komunitas yang akhirnya nanti bisa membagikan ilmunya kepada masyarakat. Oke, terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa nonton kembali nanti Community Week edisi berikutnya di minggu depan. Gue Yudi, dan jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini. Bye!